Itu semua adalah fasilitas yang Allah berikan kepada setiap orang beriman dalam rangka mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberikan wasiat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, wahai Ali, alaika bi salati duha, hendaklah engkau mengerjakan salat duha fis safar dalam perjalanan, wal hadar ataupun ketika berada di rumah." Nah, fa innahu sesungguhnya duha idza kana yaumul qiyamah, apabila datangnya pada waktu kiamat nanti, yunadi itu terdengar suara, ya, ada suara munadin memanggil itu min fauqi syarafil jannah, dari atas surga. Nah, duha itu nanti ketika pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat, yaitu ada suara, ada seruan, ada suara yang berseru itu dari atas surga, ainal ladzina kanu yusalluna duha, mana mereka orang-orang yang mengerjakan salat duha. Tuh, dicari. Ya tuh, manfaatnya banyak. Tuh, di antaranya tadi walaupun satu untuk rezeki juga menjadi perhatian dari surga. Nah, sehingga pada hari kiamat nanti yaitu ada suara yang berseru memanggil, ainal ladzina kanu yusalluna duha, mana orang-orang yang dahulu salat duha. Gitu. Apa katanya? Udkhulu min babid duha bisalamin aminin, masuklah kalian gitu kemana? Ke surga, min babid duha, dari pintu duha. Jadi ada nama surga, jadi ada surga itu yang diberi nama pintunya itu babud duha, namanya pintu duha. Ini dimasuki oleh orang-orang yang duha. Semoga aja Babe. Amin. Kan kalau mata memandang, saya mata memandang kan Babe kan salat duhanya luar biasa dia. Gitu. Semoga aja. Nah, nanti ya Babe, udkhul katanya gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya udkhul itu kan amr, kata perintah. Udkhulu, kenapa udkhulu? Karena banyak orangnya. Nah, kalau sendiri ya Babe, ya Asmuni, udkhul. Kalau dua orang nih, udkhula, dua orang. Kalau banyak lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, udkhulu min babid duha, masuklah kalian dari pintu duha bisalamin aminin, bisalamin aminin, dengan aman dan sentosa. Nah, itulah daripada salat duha yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang cinta, rindu, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Duha ini kan sudah identik dengan meluaskan rezeki. Nah, kan gitu. Diberikan kemudahan. Makanya ketika dalam doanya, doa itu adalah in kana rizki fis sama fa anzilhu, ya Allah, apabila rezekiku itu masih di langit, tertahan di langit, turunkannya ya Allah. Wa in kana fil ardi, apabila masih sudah ada di bumi tapi belum kelihatan, fa akhrijhu, maka keluarkanlah ya Allah. Gitu. Wa in kana ba'idan, atau apabila rezekiku masih jauh ya Allah, gitu, faqarribhu, maka dekatkanlah ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayasirhu, apabila memang rezekiku sulit, susah, fayasirhu, maka mudahkanlah ya Allah aku mendapatkannya. Nah, wa in kana qalilan, apabila sedikit ya Allah, fakatsirhu, maka perbanyaklah ya Allah rezekiku ya Allah. Kira-kira mampu apa kagak? Yang sedikit aja kadang-kadang kita lupa. Apalagi banyak ya. Apalagi banyak. Nah, itu. Jangan sampai ketika Allah tambahkan rezeki itu, yang harusnya kita malah makin meningkat syukurnya, malah jadi kufur. Makanya terkadang kita berdoa itu terkadang-kadang pakai emosi, pakai nafsu, sehingga ketika Allah sudah berikan itu rezeki yang semakin berlimpah, dia bukannya makin syukur, malah justru terjerumus ke dalam lembah kekufuran. Nah, inilah hati-hati. Makanya ketika kita berdoa gitu, hati-hati.
dengan perasaan, dengan hati yang tulus, semata-mata hanya mengharapnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah perintahkan untuk meminta gitu. Kayak seperti tadi doanya salat duha, kalau memang sedikit perbanyak ya Allah. Cuma pertanyaannya tadi, kalau yang sedikit aja terkadang kita lupa bersyukurnya, gimana kalau banyak? Iya, kalau menjamin kita bisa bersyukur kan gitu, lebih dalam lagi syukurnya mungkin nggak jadi masalah. Ketika sudah Allah tambahkan rezeki itu semakin luas, nah lupa itu yang dikhawatirkan. Makanya jangan sampai ketika sudah ditambahkan yang tadinya sudah salat duha, udah dikayakan oleh Allah, udah dah tuh lupa dah tuh duhanya. Berarti kan baru kelihatan, oh ternyata ini loh, mentang-mentang udah gua kasih rezeki jadi luas, udah kagak duha lagi. Memang dasar lu ya, duha lu cuma buat rezeki doang gitu. Nah di sini hati-hati, walaupun memang Allah perintahkan untuk rezeki, tapi bagaimana rezeki itu benar-benar membawa manfaat, berkah yang senantiasa Allah ridhoi untuk orang tersebut atau untuk kita semuanya. Nah, yang kedua juga jangan dalam bahasa Al-Hikam itu jangan sampai kita itu putus asa dalam berdoa. Artinya adalah apa? Jangan cuma gara-gara keterlambatan pemberian Allah, kita sudah lama berdoa, cuma gara-gara terlambat pemberian dari Allah, lalu kita nggak berdoa lagi, lalu kita nggak ratiban lagi, lalu kita nggak ngaji lagi, lalu kita nggak zikiran lagi. Nah, cuma gara-gara Allah terlambat. Padahal hakikatnya setiap permintaan seorang hamba itu selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perhitungannya adalah perhitungannya Allah, bukan perhitungannya kita. Waktunya adalah waktunya Allah, bukan waktunya kita. Kehendaknya adalah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya kita. Itu artinya udah ibadah aja, doa aja kan itu. Makanya dalam ahli kami itu kita disuruh bersandar kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada doanya itu. Nah, bersandar kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipermudah lagi bahasa itu dengan para ulama. Nah, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi itu juga jangan sampai namanya cuma gara-gara keterlambatan rizki gitu, pemberian dari Allah, kita lupa nggak berdoa lagi. Makanya kita kalau sudah berdoa ya berdoa aja, berdoa mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah ridho udah tenang nggak tuh kalau sudah ridho kan. Kalau dunia ya kerja aja. Nah, kita kerja aja. Termasuk juga tadi tuh hati-hati juga nih, karena dalam dunia ini, dalam dunia kehidupan gitu, ada dua makom. Yang pertama, ada dua ciri manusia. Ada manusia pertama, manusia kamar, ada manusia sosial. Nah, manusia kamar itu dinamakan tajrid gitu. Manusia sosial itu namanya manusia biasa, umum. Nah, normal. Manusia yang kontemplatif namanya, itu adalah manusia yang memang dia pemikir. Dia bertazkir, dia merenung kekuasaannya Allah. Ibarat kata gitu, ada orang yang memang posisinya ada kontemplatif atau tajrid, adalah orang-orang yang benar-benar dia itu di kamar, menyepi, menyendiri, berkhalwat. Ini makom yang pertama. Itu makomnya para aulia yang sudah tidak gelisah dan risau akan rezekinya, kan gitu. Nah, yang kedua adalah manusia sosial. Artinya adalah dia menghadapi dalam kehidupannya itu adalah adanya mengikuti hukum sebab akibat. Dia harus bekerja gitu. Dengan bekerja itu dia bisa hidup, bisa memenuhi kehidupannya gitu. Jangan sampai dilemanya untuk orang-orang yang ketika sudah saking sudah mulai hijrah nih, sudah mulai zikir gitu, sudah mulai ikut majelis gitu, melihat gurunya misalkan wah asik banget tanpa bekerja dapat duit,
dia coba-coba ikut-ikutan, padahal makom dia masih makom sosial. Jangan sampai kita harus melihat makom kita di mana nih. Kalau makom gua adalah masih makom sosial, jangan ikut-ikutan makom tajrid, karena berjalanlah sesuai dengan makomnya masing-masing. Nah, masing-masing. Kalau makomnya makom kamar, dia ciri-cirinya apa? Udah nggak gelisah dan risau akan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau dia bagaimana cara taunya? Andaikan kita masih makom sosial, kita mau ke makomnya tajrid, kontemplatif, ya manusia kamar. Kalau ini masih risau, masih gelisah akan rezeki gitu, masih susah gitu, puyeng gitu, lu tandanya bukan di makom itu. Tetaplah berada di makom sosial yang harus memenuhi unsur sebab akibat. Lo bekerja udah. Waktunya ngaji, waktu kerja, waktunya ngaji, kan gitu. Nah, jangan sampai ketika memang sudah masih berada di makomnya sosial gitu, dia mencoba untuk menjadi manusia kamar, yang ada ntar dia stres, kan gitu, stres, galau. Nah, kecuali kalau memang sudah nggak pernah risaukan tentang kebutuhannya dia sehari-hari. Nah, inilah makomnya tajrid, adalah makomnya para aulia yang memang dia nggak bekerja, dia cuma di rumah, di kamar, dia berzikir, dia merenung, dia bermuhasabah, dia memikir kayak Imam Ghazali, sang pemikir, mengarang kitab gitu. Rezeki datang sendiri, tak datang. Nah, kalau kayak kita ini yang masih berada di hukum sebab akibat, ya kerja. Waktunya ngaji, kan begitu. Jangan ikut-ikutan. Wah, si itu enak banget tuh ya, kan begitu. Kagak kerja, dapat duit datang, gitu. Wah, merah tuyul. Nah, itulah jangan sampai. Nah, artinya adalah apa? Kalau orang ini masih makomnya di sosial, dia mau ke tajrid, bahwasanya itu adalah nafsu yang halus. Itu adalah setan. Hati-hati, itu setan, hati-hati. Udah lu di kamar aja, terus bisa gini. Padahal makom dia masih pusing. Kalau nggak punya uang masih pusing. Kelaparan dah. Belum ntar dari anak bininya masih pusing. Nah, itulah harus sadar diri. Oh, makom gua masih di sosial, gua harus bekerja, kan begitu. Kalau memang sudah, dan kebalikannya, kalau makomnya dia sudah ditajrid, sudah manusia kamar gitu, dia bekerja, itu dalam bahasa Al-Hikam kemerosotan. Nah, kemerosotan bagi si pelaku tajrid itu, bagi si pelaku manusia kamar itu. Contoh misalkan Babe sudah sudah di kamar aja, di rumah aja, nggak kemana-mana, uang datang, rezeki datang gitu. Tiba-tiba Babe, bete gue begini aja, gue kerja. Nah, itu kemerosotan namanya. Itu bahasa Al-Hikam. Nah, jadi artinya apa? Berjalanlah sesuai dengan makomnya masing-masing. Itu dulu pernah ada di zamannya siapa gitu, para imam dulu kan, ya ulia gitu. Setelah dia ngaji begini, saking hijrahnya gitu, udah nggak kerja lagi dia, ibadah nggak begitu kan gitu. Nanti kau akan ketemu pada di mana titiknya gitu, nggak bisa kalau langsung lepas semua kerjaan gitu. Wah, hijrah kan itu, tahun-tahun udah hijrah gitu, lepas semuanya. Ntar dia pusing karena belum di sana makom lu, udah jalanin dulu aja, jangan pakai nafsu. Nah, ya itu adalah daripada makom. Hati-hati, makanya kalau orang sudah ngaji gitu, ngelihat si A, si B atau ngeliat gurunya yang enak, nggak kerja tapi duit datang, jangan diikuti. Nah, kita belum mampu. Memang kita semuanya kan dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita merenung di mana makom saya. Ya biar nanti nggak pada salah kaprah. Nah, ntar stres kalau kayak gitu. Kalau hijrah yang itu, misalnya laki istri anaknya tinggal pergi sono nyariin berdakwah, itu bagaimana? Itu orang yang ditinggalkan harus ridho, gitu loh. Harus ridho, sudah dipenuhi kebutuhan hidupnya di rumah. Itu yang benar. Tuh, kalau nggak dipenuhi itu kan kezoliman. Nah, iyalah dosa. Kama ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salati duha, dan tidak ada mengutus siapa Allah
min nabiin daripada nabi illa kecuali melainkan wa amarahu dan memerintahkannya bi sholatid duha untuk sholat yang sholat duha. Nah, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi gitu juga tak lepas dari perintah sholat duha. Nah, kalau ketika Allah sudah merintah berarti kan memang tadi makanya kan dalam bahasa udkhulu min babid duha, masuklah engkau dari pintu duha bisalamin aminin, dengan aman dan sentosa. Nah, itu daripada duha dan juga makom-makom yang harus dipahami, makomnya di mana itu harus menjalankan sesuai dengan makomnya sendiri-sendiri. Jangan makomnya masih di sosial, langsung ke makom kontemplatif yang menjadi manusia kamar, tidak punya apa-apa gitu. Itu bisa dalam al-hikam malah dikatakan sebagai pemalas. Nah, itu nanti bisa melihat kita. Jangan sampai memaksakan kalau makom kita masih di sosial ya bekerja gitu. Yang jelas intinya pokoknya makom kamar itu adalah makomnya para aulia lah udah. Iya. Para aulia. Nah, kalau pengen berusaha menjadi makomnya di kamar gitu, ya kan tanya dulu sama guru gitu. Jangan tanpa pengetahuan guru boleh nggak nih saya di kamar aja lah, kan guru kan bisa memahaminya. Jangan udah kagak bilang ke guru tiba-tiba ngamar aja ya, stres ya ntar. Gurunya aja belum ngamar, dia udah ngamar duluan. Ya.